Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Salsabila dengan NIM 211251294. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai manajemen waktu, yang mana saat itu saya menduduki di bangku SMA pada tahun 2021 hingga 2024 lalu. Saat SMA waktu itu, saya dinyatakan sebagai ketua OSIS, yang mana tanggung jawabnya sangat besar sekali. Di saat yang sama, saya juga harus membagi waktu untuk mempertahankan nilai akademik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti organisasi di luar sekolah, dan bahkan sempat ikut serta dalam lomba O2SN bidang geografi. Setiap hari rasanya benar-benar padat sekali. Saya sering kali pulang sekolah jam 10 atau 11 malam karena harus mengurusi berbagai macam event sekolah, rapat atau kerja kelompok. Waktu untuk diri sendiri rasanya terbatas sekali karena waktu terus berjalan maju dan tidak bisa kita simpan. Kalau saya tidak pintar-pintar menyikapinya, saya pasti sudah terjebak stres atau kelelahan. Lalu bagaimana sih cara saya bertahan dan tetap produktif? Kuncinya adalah mengenali ritme tubuh kita sendiri. Dalam manajemen waktu, ada yang disebut dengan waktu puncak atau prime time, yaitu waktu di mana semangat kita sedang tinggi-tingginya nih dan kemampuan otak sedang optimal untuk berpikir berat. Strategi saya simpel. Setiap kali pulang sekolah malam hari dalam kondisi lelah, saya tidak pernah memaksakan diri untuk langsung belajar. Saya utamakan istirahat dan tidur terlebih dahulu. Sebagai gantinya, saya selalu memasang alarm untuk bangun jam 3 pagi atau subuh. Di jam-jam tenang itulah waktu prime time saya. Dalam kondisi otaknya sudah segar, setelah istirahat, saya gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas sekolah, belajar, dan mempersiapkan materi ujian dengan sangat fokus. Selain memanfaatkan prime time, saya juga punya strategi khusus agar tidak terjebak dalam apa yang disebut time wasters, atau tindakan yang membuang waktu tanpa menghasilkan manfaat jangka panjangnya. Ada 3 prinsip utama yang saya pegang erat ya waktu itu. Pertama, saya sadar bahwa sebagai ketua OSIS, saya bukanlah superhero yang harus bisa dan harus melakukan semuanya sendiri. Saya belajar untuk mempercayai tim saya dan menggunakan prinsip teamwork dengan mendelegasikan tugas secara efektif kepada pengurus OSIS lainnya. Kedua, karena kami mengurusi banyak event ya, saya selalu memastikan agar rapat yang kami jalankan itu efisien. Kami selalu menyusun agenda rapat yang jelas sebelumnya, sehingga kami terhindar dari sosialisasi berlebihan atau obrolan di luar topik-topik yang membuang waktu. Dan yang ketiga, saya belajar untuk berani mengatakan tidak. Saya menyortir dan menolak ajakan atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan fokus prioritas saya saat itu, baik di organisasi maupun di akademik. Nah, 3 taktik inilah yang membuat jadwal sepadat apapun tetap tertata dengan baik. Hasil dari konsistensi menata diri ini luar biasa banget ya, karena saya juga susah, tapi lama-lama bisa karena kita berproses. Saya berhasil meraih ranking 1 berturut-turut selama 3 tahun di kelas dan berhasil menjadi ranking 3 paralel di sekolah. Selain strategi, mindset juga penting. Saya menjalani semua organisasi di luar sekolah dengan penuh semangat dan selalu berpikir positif, karena saya tahu dari sana saya akan mendapat insight dan pengalaman baru. Saya juga beruntung dikelilingi oleh orang-orang, teman-teman, dan lingkungan yang sangat suportif. Menghabiskan waktu yang berkualitas bersama mereka adalah bentuk me time yang membuat saya bersyukur dan tidak merasa stres sama sekali. Dari pengalaman masa SMA itu, saya belajar bahwa masa lalu adalah wabah peristiwa untuk kita ambil pelajarannya. Masa depan adalah hal yang harus kita persiapkan perbekalannya. Dan masa sekarang adalah waktu yang harus kita gunakan sebaik mungkin sebelum dia terlepas dan sia-sia. Manajemen waktu bukan tentang membuat kita menjadi robot yang kaku, melainkan tentang bagaimana kita menghargai hidup kita sendiri. Semoga cerita singkat saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus semangat menata diri dan mengelola waktu dengan bijak. Saya Ivana Salsabila, terima kasih dan sampai jumpa.